buat mereka yang lagi deg-degan hari ini sampai hari nanti, apa tips yang pengen Sus bisa share ke mereka supaya mereka nggak begitu salting lah, atau Hmm. mereka bisa bisa kontrol kesaltingannya yang dia rasain. Hai semuanya, kembali lagi di Saya Susi. Aku dengan Dede, Desika. Aku dengan Sus Diska. Tadi baru sadar tadi pas lagi setup kameranya, ternyata kita bentar lagi Valentine. Terus kebetulan banget hari ini dia bawa minuman pink. Walaupun ini bukan endorsean ya, ini dari kopi Konnichiwa. Tapi Karena ini masih siang, jadi kita biasanya ngomong Konnichiwa. Soalnya kalau misalkan udah malam sore, nggak ngerti kan? cuman tahu Gutai itu. Oh ya Sumi. Sumi temennya Mama. Nggak apa. Kalau malam Kan kalau pagi coba apa? Ohayo, kalau Gozaimasu, siang Konnichiwa. Kalau malam tuh arigatou gozaimasu. Sumimasen tahu? Sumimasen permisi Bambang. Nah, Sumimasen. Oke. Daripada kita terlalu banyak bacot nih ya. Adek baru-baru ini tuh menyadari ya tentang Adek kan masih muda ya, kan umur Adek masih 22 tahun gitu. Jadi dan kebanyakan teman Adek tuh masih belum banyak yang pacaran. Nah, masa umur 20-an? Bener. Gue udah pacaran umur 17. Teman Adek soalnya kan Sus. Soalnya gue pilek pengen tisu tolong dong. Oke, maaf guys, lagi pilek banget. Oke, terus deh. Ya, sing-seng aja, sing-seng. Tadi cut, sing-seng buruan. Kalau di Susi itu gitu. Kita mengedepankan transparansi. Kata lu mau dikat tadi. Anda percaya dengan saya? Enggak. Anda percaya dengan kata-kata saya? Cepetan, nanti kita diomelin kelamaan. Iya. Jadi teman Ade banyak yang belum pacaran. Dan Ade kayak mikir, tapi ada beberapa nih yang kayak lagi suka, baru-baru suka sama orang. Mungkin bukannya 22 tahun dia nggak pernah pacaran. Bukan, dia nggak pernah pacaran. Cuman bukan berarti dia nggak pernah suka sama orang, ya kan? Tapi ya nggak pernah pacaran aja, tapi pernah suka sama orang pernah. Terus, jadi normal dong menurut Ade mah normal. Umur 22 tahun ada loh yang umur 30 tahun tapi belum pernah pacaran sama sekali. Contohnya nggak tahu, pasti di luar sana ada, tebak aja. Oke. Iya. Nah biasanya tuh orang yang baru suka atau kayak misalnya kita punya crush ya. Ade nggak tahu kalau misalkan cowok gimana. Cuman kalau cewek rata-rata, Ade nggak ngomongin semuanya, rata-rata kalau misalnya lagi suka sama orang, biasanya mereka salting. Cewek. Iya, kan Ade cowok juga coy. Kan tadi Ade bilang Ade nggak tahu kalau cowok ya. Nih gua cowok juga karena pasti juga ya. Cowok kan. Kenalin? Salting juga. Kenalin? Bambang Harto. Cowok juga sama lah, pasti ada salting, cuma kadang ditutup-tutupin aja dengan rasa confidence dia. Salting itu at heart. Wadah, tapi salting juga bisa kelihatan gitu kan, salah tingkah itu kan karena breakdance. Sebelum kita bedah nih kenapa kita bisa salting sebagai perempuan ya, ada yang mau tanya dulu, Sis, pernah nggak ketika saya suka sama orang sesalting? Pernah. Di depan dia, kadang tuh salting bisa di depan si crushnya, bisa juga salting itu di depan temen-temen kita sendiri. Di belakang dianya. Iya, di belakang dianya, ketika kita lagi ceritain nih tentang si cowok itu gitu. Pernah lah salting Kalau kan. Kadang juga saltum, salah kostum. Saltum waktu ada TK tuh. Ada suka salah seragam. Lanjut. Salting sama saltum itu ternyata ada kaitannya. Enggak. Gue sering salting. Kalau sama kultum gimana sebelum buka puasa? Apa? Nih, salting pernah banget. Kayak nggak mau dijudge sama pasangannya, sama orang yang kita suka. Karena kalau misalnya gue nih nggak terlalu suka sama orang, pasti kan kita kayak nothing tulus, ya udahlah cuek aja gitu. Bener nggak? Tapi kalau kita tiba-tiba suka, orangnya sama, dulunya kita nggak suka, tiba-tiba gue suka sama dia, tiba-tiba gue berubah. Antara saltingnya gue ada dua nih saltingnya, yang satu kayak menarik diri jadi diam aja karena takut bingung, atau yang kedua, gue takut nih saking sukanya gue jadi salah approach dia, akhirnya apa? Akhirnya jadi actionnya tuh berlebihan, kayak hai kayak gitu. Terus kenapa? Asma.
Kayak gitu. Jadi Bisa kan? salting gara-gara Responnya ada 2 loh. tapi yang salting yang kedua itu kayak salah tingkah, langsung kayak hai gitu. Jadi Karena berlebihan. karena overthinking gak sih? Takutnya kalau misalkan ngelakuin apa gitu malah dia ngeliatnya ilfeel banget ya sama Diska Iya gitu. benar. Jadi kayak kita tuh ketika suka sama orang, punya crush, rasanya tuh pengen tampil flawless ya gak sih? Benar Karena kita mikir kalau misalkan gua nggak flawless gitu nanti dia ilfeel lagi. Padahal kalau misalkan salah tingkah nih bisa aja cowoknya jadi ilfeel kan. Benar. Karena dia kalau misalkan emang dia udah suka sama kita juga ya, pasti kan dia suka sama kita karena kita apa adanya. Yang sebelum kita bersalah tingkah itu kan. Misalkan gini, ada case di mana teman Ade suka sama cowok. Cowoknya itu apa ya? Unpredictable lah. Bukan tipe yang Ade kira tuh teman Ade bakal suka gitu. Ngerti gak sih? Si temen Ade ini cewek cowok? Temen Ade cewek. Temen Ade cewek? Iya. Jadi dia suka sama cowok kan. Nah dia jadi salting sendiri ketika ketahuan dia suka sama si cowok ini. Ketahuan sama Ade dan teman-teman yang lain. Dia salting karena apa ya, sebelum dia suka itu dia kayak kesannya gue gak suka tuh sama cowok yang kayak gitu. Jadi pas ketahuan dia malah kayak sebelum kita nanya apa dia langsung defensif duluan. Nah itu kan salting kan jatuhnya kan. Nah itu kenapa? Itu overthinking lah pasti. Overthinking ya, kayak waduh nanti temen gue malah ngejudge apa. Padahal dia bisa aja kan so cool. Karena bisa. Kan pada dasarnya dia bukan tipenya awalnya. Dia maksudnya so cool ke Ade juga kan. Ke semuanya. Iya. Bisa aja so cool. Tapi kan maksudnya kayak tadi saya bilang ada orang salting yang langsung kayak ada juga yang kayak pura-pura gak peduli gitu kan. Nah teman Ade tuh tipe yang sebelum nggak bisa so cool gitu, nggak bisa yang kayak oh gue biasa aja kok cuek, nggak bisa yang kayak gitu. Siapa sih? Kenal nggak? Nah sama apa sih kita buka-buka ya di sini ya? Ini bukan silet. Gitu. Tapi pasti ujung-ujungnya kalau misalnya kita salting gara-gara kita punya crush itu karena kita overthinking. Kita takut jadi seseorang yang gak disukain sama cowok itu atau cewek itu. Karena kita pengen tampil apa ya di level yang paling baik lah. Kayak kesannya kita oke banget nih gitu. Ya kan? Karena kita pengen mempesona buat si pasangan si itu. Crush kita. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu adalah even salting di belakang dia. Ngapain gitu? Ya, kan gak ada orangnya. Karena saking suka. Jadi sukanya masih ke bawah-bawah walaupun orangnya gak ada. Terus salting ke temen-temennya, salting ke keluarganya, takut dijudge sama society gitu. Iya bisa, nggak dijudge juga sih, cuman kayak malu aja. Kayak Ade nih waktu Ade awal-awal temen Ade tahu Ade punya pacar gitu. Ade sebelumnya tipe kayak kelihatannya dari luar tuh Desika mah udahlah nggak bakal punya pacar gitu kan. Kelihatan banget nih ini anak kecil nih selamanya di mata semua orang tuh Ade kayak anak kecil gitu. Jadi ngebayang ya sih ketika temen Ade yang nganggep Ade juga sebagai adik kecilnya walaupun Ade lebih tua daripada mereka. Mereka kayak lu udah gede ya, sekarang kan Ade jadi malu ya. Jadi Ade salting sendiri. Kenapa? Karena kayak wah, image gue sebagai Desika si anak kecil itu berubah nih. Jadi kelihatan kayak jadi dianggapnya udah dewasa ya, udah gede banget, Ade jadi malu sendiri. Masalahnya Ade tuh anaknya emang gampang salting. Bukan cuman kalau Ade suka sama orang doang. Tapi itu berarti salting tuh nggak harus sama crush. Iya enggak. Tapi ini kan lagi ketika kita lagi suka sama crush. Kalau Ade emang Ade anaknya saltingnya gampang. Jadi salting itu bisa hilang karena nyaman. Walaupun karena waktu masih ada. Waktu mah belum tentu menjawab. Wadah. Soalnya banyak orang yang bilang kualitas is more than kuantitas. Iya. Bisa loh orang salting terus selama 5 tahun. Enggak lah, siapa yang ada. Siapa yang kayak gitu? Itu aneh banget. Kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi ada momen dimana gue tuh salting kayak aduh pengen cakep, aduh pengen ini pengen itu, saat cowoknya datang. Setelah 3 tahun kemudian aku pikir 3 bulan kemudian tuh udah hilang lah saltingnya, ternyata sampai 3 tahun saltingnya masih ada. Terus gangguan jiwa gak sih? Gangguan jiwa. Tapi ini serius. Tapi serius, ini up and down, tapi kadang normal. Terus tiba-tiba pas ada rasa sukanya lagi kayak salting, padahal orangnya kayak tiap hari udah hampir ketemu, tapi kayak pengen ngasih yang terbaik buat dia. Ada. Jadi salting itu muncul karena kita terlalu pengen memberikan ekspektasi yang
tinggi ke orang tersebut gitu. Gue pengen ngasih yang terbaik, akhirnya salah tingkah gitu, nggak santai. Menurut Ade lebih tapi ke bagus juga sih kalau ada rasa suka ya, kayak ada warna gitu di hati. Wah. Apalagi kalau pasangannya. Ini iklan cat ya? Benar. Tapi menurut Sus, fase-fase kita salting dengan seseorang itu fase yang cringe atau fase yang cringe indah sih? Tapi indah at the same time. Oh, googling sendiri. Ya indah lah, kalau enggak orang-orang ngapain punya rasa suka, justru itulah warnanya. Once temen gue pernah ngomong gini, embrace aja, nikmatin aja gitu. Ke cringe-nya itu? Iya. Say hi to my friend. Nikmatin aja sis. Bunga. Hatinya berbunga-bunga Hatinya juga. berbunga-bunga. Dan menurut Sus nih, ketika kita suka sama orang dan ada deg-degan kan, deg-degan itu bikin kita salting gitu. Harus tingkah kayak gimana ya depan dia ya, harus tampilan kayak gimana ya depan dia ya. Haruskah kita mendem perasaan itu, perasaan kayak salting itu, kayak pura-pura gue cool aja, Stay kayak cool. iya, dan kayak kesannya kayak gak peduli gitu. Atau embrace aja perasaan itu sepenuhnya, kayak jadi kalau misalkan mau kita nggak kayak bener-bener deg-degan banget nih, kabur ya. Kayak jadi kayak kalang kabut gitu, chaotic ya otaknya. Terus kalau nggak chaotic ngapain deh gitu? Nggak tahu, ada yang kayak tiba-tiba biasanya muntah mandir di depan orangnya. atau kalau misalnya lagi berdua di mobil jadi kayak ngomong terus, udah gitu kayak kayak ngelakuin hal-hal yang stupid sih kelihatannya. Padahal biasanya dia nggak kayak gitu. Mendingan yang kayak gimana gitu? Yang kayak gimana? Mendingan jadi pribadi kita sih, karena gue sih nemuin 2 orang nih, 2 kepribadian. Contoh gue contohin gue aja. Gue tuh kalau misalnya salting, gue malah banyak ngomong. Ya memang pada dasarnya gue itu demen ngomong. Jadi salting terus sama dia dong. Iya. Nah, jadi waktu gue suka sama orang, sebenarnya gue pengen diem karena aduh gue pengen ngomong apa. Tapi gue harus mengenal gue itu tipe orang yang seperti apa. Misalnya hobi ngomong, jangan sampai jadi orang yang pendiam. Jadi makin kelihatan, kok ini bukan Diska yang aslinya. Yang ada, orang lain akan mikir, apa gue bikin salah ya? Gitu. Jadi ya udah ngomong aja. Kalau misalnya jadi salting, yang ngomong mungkin lebih banyak atau speednya yang tadinya 1 jadi 2,5 kayak gitu. Atau ngomong jadi begubet. Ya udah embrace aja kalau menurut gue. Nah, 1 orang lagi gue nemuin, dia kalau salting, yang tadinya dia suka approach kita, suka banyak ngomong, tiba-tiba dia jadi narik diri, menjauh gitu. Jadi diem, nggak mau natap mata, dan ya bingung aja. Kalau orang salting kayak gini kan, tatap mata. Saking saltingnya kayak, kenapa nggak mau ngeliat, lihat gitu. Itu sih aneh banget sih, itu sama banget. Iya, saking saltingnya. Salting itu kan karena kita merasa, aduh, kita kayak merasa kurang insecure. Jadi untuk nutupin insecurity kita, ada berbagai macam cara. Contohnya kalau gue adalah, gue nggak mau nunjukin, jadi dengan cara agresif. Padahal aslinya ya nggak seagresif itu gitu. Tapi ada 1 orang yang orangnya calm, nggak agresif, pas dia lagi salting dia jadi makin diem. Nah, kayak gitu dia menarik diri. Ditatap juga nggak mau, yang biasanya natap. Nah, kalau ini orang yang si agresif dan yang menarik diri ini ketemu, makin parah deh yang si agresif. Tapi itu menjadi titik tengah untuk mereka berdua gitu. Karena istilah kata nih, sorry ada tisu, istilah kata nih. Yang satu agresif, yang satu biasa. Enggak, yang satu narik diri, yang satu agresif. Jadi begini cucut ya. Jadi kan kekejar gitu. Tapi kalau yang si agresif ini stay dengan agresifnya dia yang seperti pada normalnya, sedangkan yang ini yang menarik diri malah menarik, jadi gapnya makin jauh. Iya, benar. Menurut saya sih memang embrace aja who you are gitu. Benar. Kalau lu nggak berani ketemu sama dia, sedangkan tahu sama-sama suka, kalau ketemu jadi salting, chat. Gue kasih tahu chat ini dulu maksudnya. It happen. Maksudnya sebelum ketemu dia chat dulu atau gimana? Bukan, maksudnya udah ketemu nih, ternyata salting gitu. Atau ngaku, maksudnya ngaku. Iya, walaupun sebelumnya udah pernah chattingan tapi kayak biasa aja, pas ketemu jadi salting gitu. Ya udah pas di chat coba lagi aja, tadi sorry ya gue agak salah tingkah, nggak apa-apa, jujur aja, jangan-jangan dia juga salting.
gitu. Akhirnya Tapi kita terbuka. kadang jadi lucu tau. Jadi kayak mungkin bisa jadi cowoknya ngeliat cute juga ya, ternyata dia salting. Berarti tandanya kita kelihatan sesuka itu gitu. Iya benar. Dan itu happen juga, pernah di kejadian kehidupan gue juga seperti itu gitu. Ternyata di kehidupan yang nggak ada society di sekeliling kita, cuma kita doang lewat teks itu untuk beberapa orang dia jadi bisa mikir dan sharing daripada ngomong langsung secara lisan. Dia jadi bisa lebih apa adanya gitu dalam bentuk tulisan atau chat gitu, teks gitu, dibandingin ketemu. Gak apa-apa kalau dia nyamannya seperti itu, yang penting kan kita tahu isi pikiran dia, unek-unek dia, yang membuat kita juga nyaman dan ternyata kita nggak bertepuk sebelah tangan. Tapi yang tadi bener sih, ada setuju sih, kayak kita jujur aja ke cowoknya kalau kita salting setelah itu. Iya, nggak usah malu sih kalau menurut aku. Itu case by case ya. Kalau misalkan cowoknya emang baik gitu dan emang cowoknya kebetulan juga suka sama kita, biasanya dia mikir kayak, oh lucu banget ya ceweknya gitu, ternyata dia suka juga sama gue. Iya, benar. Karena ada pernah di posisi itu, ada baru inget, ada yang aku ada salting, terus ada kayak dia bilang lucu banget gitu. Ada juga waktu ada tahu ternyata dia salting, ada kayak lucu juga ya. Jadi ada kayak punya a level of appreciation. Oh ternyata dia semikirin segitunya mikirin adek. Nah, level of appreciation. Jadi jangan sampai orang juga salah sangka. Ini kenapa nih terlalu agresif, atau ini kenapa nih dia narik diri. Kan kita kan jadi mikirnya, oh narik diri jangan-jangan nih gue bikin salah. Ayo lo, kalau dia kayak gitu gimana? Aduh gue bikin salah, akhirnya apa? Jadi nggak ketemu, ya udah deh gue menjauh aja. Karena asumsi-asumsi yang sebenarnya nggak sesuai dengan realita. Sekarang ada yang mau tanya nih, karena ini kan mau Valentine kan. Ya. Jadi takutnya bisa jadi juga di hari Valentine itu ada teman-teman yang pertama kali akhirnya first date sama crushnya. Nah, buat mereka yang lagi deg-degan hari ini sampai hari nanti, apa tips yang pengen Sus bisa share ke mereka supaya mereka nggak begitu salting lah, atau mereka bisa kontrol kesaltingannya yang dia rasain? Yang pertama, kadang untuk beberapa orang pakaian itu, kalau menurut Sus ya, pakaian itu mempengaruhi tingkat pede kita. Jadi kita harus nggak usah berlebihan lah waktu mau ketemu sama crush kita. Jangan make upnya yang medok banget gitu. Pokoknya jadi diri sendiri aja. Pakaian juga yang rapi gitu, yang bikin kamu pede, yang bikin kamu nyaman, bener nggak? Dan menurut Sus, kalau misalnya rasa saltingnya itu 100%, dengan ada kebantu pede kita, pakaian kita yang bagus gitu, sehingga nge-boost confidence kita, jadi berkurang lah saltingnya, jadi 70%. Tuh lumayan loh 70%. Iya. Nah yang kedua, nafas dan minum. Minum, ada kalau deg-degan nih, kalau misalnya mau ketemu orang, ada minum yang banyak. Sama kalau nggak makan. Sama makan, ya, minum makan. Tuh nenangin pikiran loh. Iya. Sama kadang juga kalau misalnya deg-degan banget, ada ketawa, maksain diri ada untuk ketawa. Karena itu jadi, ada nggak? Itu weird, tapi siapa tahu bekerja ya. Iya, mungkin orang-orang beda-beda. Ada yang kayak harus olahraga dulu supaya deg-degannya berkurang. Oh iya. Ada juga kalau ada ketawa, kayak paksain aja ketawa, kayak gue bodoh banget kok bisa kayak sedeg-degan ini, nggak apa-apa. Jadi ketika ada maksain ketawa, jadi buat tadi itu kayak relieving stress dan deg-degan nervousness-nya itu loh. Iya. Make sense, jadi kayak ketawa, jadi ngetawain diri sendiri. Ini gue kenal. Pokoknya apapun itu yang membuat hati kita gembira. Kayak sesuatu jadi yang sebenarnya salting itu nggak gembira. Kita saat salting itu nggak gembira tandanya, coy. Gembira. Cuman cari kegiatan yang secara fisik tuh memompa diri kita juga, sehingga kita distracted. Benar-benar distracted. Niup balon. Kita pas niup balon, ada cowoknya datang, jadi dia kayak gini. Lalu sendiri. Tapi gengs, itu benar juga ngetawain diri sendiri. Kalau salting, kadang kalau salting juga gitu. Itu ketawa apa? Kayak kok bisa gitu. Ketawa sendiri nggak apa-apa lah. Kan orang beda-beda cara rilis emosi. Jangan pas salting dipendam gitu. Stres jadi diem. Karena yang penting apapun itu kita harus menyalurkan deg-degannya itu.
Jangan kalau semakin dipendam semakin gede soalnya. Aduh, suaranya beda. Semakin gede deg-degannya, semakin kita overthinking kan. Iya. By the way di rumah juga latihan, lihat dulu ngaca gitu dari atas sampai bawah udah ngerasa comfortable belum gitu. Karena itu modal awal dari rumah, kayak misalnya lu udah comfortable, at least jalan keluar lebih mantep gitu. Tapi kalau lu di rumah aja udah gak nyaman dan terburu-buru, akhirnya di jalan udah hektik sendiri, bukan hektik karena saltingnya, hektik sama diri sendiri. Aduh, gue nyaman gak ya sama diri gue? Abis itu ditambah salting, itu jadi 120% lo bersalting ria gitu. Makanya kalau siap-siap buat ngedate pertama kali dan lu tahu lu salting, kasih waktu yang lama buat siap-siap itu. Iya, benar. Jangan kayak aduh tiba-tiba setengah jam harus mandi, harus dandan, harus ini, harus itu. Wah itu sih enggak. Itu kita tuh kalau misalkan mau pergi ngedate pertama kali, hatinya harus plong. Hati plong. Soalnya gini, kalau lu lagi salting itu sebenarnya hormon stres loh. Gue kasih tau aja itu kortisol lu juga keluar, walaupun ada oksitosin kayak rasa seneng ada segala macam. Cuma kortisol lu ada, lu jadi pembawaannya mukanya jadi lebih kering. Nggak fresh. Iya, karena kortisol itu ngasih efek dry skin ke kulit. Nah, jadi kering gitu. Jadi banyakin minum biar nggak kering. Ini dikasih tahu nih, misalnya udah susah nih ngontrol stresnya lo, overthinking lo gitu. Beneran minum atau gigit permen karet karena itu membuat ngerelaksin otak. Gigit permen karet, kunyahin aja. Kalau makan terus ya tiba-tiba pas ketemu perutnya buncit, padahal kan udah ini nih, udah berusaha nih tadi olahraga sebelum berangkat biar ada keluar itu muscle-nya kan. Tiba-tiba lu makan terus, makan coklat sepanjang jalan bloated. Udah mending permen karet aja, nggak apa-apa. Apa ya, untuk relax pikiran lo. Nah, nanti pas ketemu, menurut gua jalan aja dengan pede. Nggak usah berlebihan sampai nonggak, itu jalan aja dengan pede. Sapa dia walaupun dalam hati duduk. Sapa dia, terus kalau dia udah pesan duluan ya udah tinggal giliran lo yang pesan. Kalau enggak ya lu tawarin dia mau makan apa gitu. Berusaha setenang mungkin, tarik nafas gitu. Ya cobalah ajak conversation. Dari tadi udah nunggu berapa lama kayak gitu. Iya. Dan mungkin supaya kalau ada tipenya misalkan ada deg-degan banget nih. Ada sih waktu-waktu dimana ada yang ngerasa kayak aduh nggak mau, kalau bisa nggak ketemu nih, padahal masih pengen banget gitu ketemu. Jadi yang dilakuin adalah ada anaknya kontradiktif. Semakin ada pengen lari, semakin ada bakalan kayak maju. Iya. Jadi kalau misalkan ada di posisi itu, ada pasti bakal nyapa duluan. Daripada nunggu dia, ada pengen jadi orang yang take control. Deg-degannya gitu. Makin lama loh kalau nunggu dia. Iya benar. Jadinya kayak kalau misalkan nunggu dia, kok dia nggak datang, perasaan tuh waktu lama banget nungguin. Jadi mendingan ada yang kayak, udahlah gue aja duluan. Bener. Iya. Itulah rasanya kayak lagi manasin diri gitu. Iya benar. Jadi kayak udah keluarin aja saltingnya, tapi kontrol jangan sampai ada kelihatan kayak orang bodoh. Nanti lama-lama juga akan ada masuk ke satu topik yang dimana ada benar-benar tuh suka banget gitu. Yang kayak jadi, ini topiknya gue banget, sehingga gue nyaman ngobrol sama dia. Jadinya pas ngomongin topik itu nggak kepikiran dia, lebih kepikiran apa yang gue pikirin dan gue rasain tentang topik ini. Gitu. Bener. Berarti topik itu juga salah satunya yang membuat kita jadi kayak ada ice breaking lah gitu. Jadi memang harus kita ketahuin juga date kita ini sukanya apa gitu. Ya kita cari common ground-nya. Jangan sampai kita cuma ngikut dia doang, yang ada nanti kita berusaha untuk impress dia. Benar. Jadi kita juga harus tahu kita itu kesukaannya apa, dia kesukaannya apa, kita cari common ground-nya. Sehingga waktu ngobrol di date-nya, saltingnya itu perlahan akan berkurang by kita ngomongin topik yang sesuai dengan interest kita yang sama gitu. Baru setelah interest kita yang sama ini sudah selesai dibahas, kita baru bisa tanya, lu suka apa lagi yang lain? Gitu. Dan sebaliknya. Apapun itu topiknya yang penting kamu nyaman dulu. Nyaman. Menurut Ade mindsetnya adalah, walaupun itu adalah date dan itu first date, dan kita pasti pengen impress cowok itu, tapi harus punya mindset yang mana adalah, ini date bukan cuma tentang si cowok. Benar. Tapi date ini juga tentang gue. Bukan tentang gue kenal si cowok, tapi tentang cowok juga kenal gue. Jadi ini jangan mindsetnya tuh jangan kayak cowoknya punya upper hand, bukan gitu. Tapi kita dua-duanya di level yang sama, equal. Iya. Dan kita pengen sama-sama saling menggali tentang satu sama lain.
Jadi jangan kayak aduh nanti cowoknya malah ilfil lagi sama gue. Jangan mikir kayak gitu terus. Karena bisa jadi kamu yang ilfil sama dia. Iya kan? Benar. Jadi ada semua kemungkinan itu juga. Karena kalian di posisi yang sama sebenarnya. Gitu. Kontrol emosi memang penting. Ya. Jadi yang seperti Desika bilang juga, intinya adalah jangan-jangan malah kita yang ilfil sama dia, atau kalau kita berlebihan malahan nanyain dia ngerasa kok nih cewek kayak nggak punya hobi ya, atau nggak punya interest ya, dia malah dia jadi lebih cepat ilfil sama kamu. Jadi take it slow aja sih kalau menurut saya. Lihat gitu. Nah after the date gimana tuh? Textingan sih kalau ada. Textingan. Ya, bahas lagi mungkin tentang date-nya gitu. Atau ngelanjutin perbincangan di date-nya gitu. Jadi ada jadi kalau ada teks dia itu untuk ngeredain perasaan dia juga. Jadi nggak yang kayak deg-degan lagi atau kayak overthinking. Aduh tadi dia suka nggak ya sama pembicaraan kita? Aduh tadi dia ilfil nggak ya sama gue? Ada bakal nge-text dia. In a way mungkin kelihatannya kayak ngetes apakah dia itu beneran suka sama Ade atau enggak. Karena biasanya kalau misalnya abis ngedate dan ternyata dia nggak ngebalas teks kita, ya mungkin dia udah nggak suka. Jadi lo harus tetap value yourself. Jangan kita yang ngejar. Jangan-jangan dia yang ngejar kita. Kalau kita yang terlalu expect yang kayaknya dia mau ngejar kita, akhirnya dia pergi sendiri. Don't chase gitu. Be attractive. Kalau menurut saya sih seperti itu. Sekarang gini, kalau memang dia tidak value kamu, usaha kamu segala macam, berarti memang bukan buat kamu. Apalagi ini terutama di first date kalian gitu. Ya udah, mumpung you haven't invested yourself, your time, your energy in the relationship, itulah makanya ada first date gitu. Untuk melihat impresi pertamanya gimana sih gitu. Next, move on aja gitu. Iya. Pokoknya menurut Ade kita tuh harus berani untuk tunjukin diri kita apa adanya walaupun kita salting. Benar. Karena kalau misalkan cowoknya emang cowok yang bagus ya, maksudnya dalam artian cowoknya baik, emang cowok bener lah, pengen dia peduli sama kita atau dia mau peduli sama kita, ya pasti dia akan suka dengan kita karena personality kita yang asli. Dengan kita apa adanya. Iya. Bukan diri kita yang pura-pura jadi cewek yang dia mau. Iya. Dengan fantasi-fantasi dia enggak gitu. Bener. Ya kalau enggak ya kita cari lagi, jangan-jangan target marketnya bukan dia gitu. Bener. Target market kita adalah di sana yang value kita. Itu sih. Iya. Jadi salting nggak apa-apa, yang penting jangan feeling inferior daripada cowok itu. Iya, jangan feeling inferior atau superior juga. Jangan juga nanti orangnya juga jadi apaan sih gitu. Equal aja biasa. Karena kan kita di sini lagi transaksi jual beli gitu. Iya. Jadi semangat yang nanti mau go on a first date di hari Valentine. Iya. Terus ada acara apa? Sama keluarga dong. Salting. Keluarga dong. Gue kan anaknya sama keluarga. Enggak, tanggal 14 kita pemilu. Emang iya. Jadi kita habis pemilu. Jadi kamu kalian sih beruntung banget ya kalau misalkan first date sambil pemilu. Nanti ini loh bisa bahas atau bisa ribut. Kamu milihnya itu. Oke deh, itu aja dari guys. Kita. Terima kasih udah nonton sesi episode kita. Dan selamat hari Valentine buat nanti. Good luck.